Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai gangguan psikologis pada ibu hamil. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Peggy sudah mau datang pada penyuluhan pada hari ini. Langsung saja kita ke materi ya. Yang pertama yaitu definisi psikologis ibu hamil. Psikologis ibu hamil diartikan sebagai periode krisis saat terjadinya gangguan dan perubahan identitas peran. Definisi krisis merupakan ketidakseimbangan psikologi yang disebabkan oleh situasi atau tahap perkembangan awal perubahan psikologi ibu hamil, yaitu periode shock, menyangkal, bingung, dan sikap menolak. Persepsi wanita bermacam-macam ketika mengetahui dia hamil, seperti kehamilan suatu penyakit, kejelekan, atau sebaliknya, yang memandang kehamilan sebagai masa kreativitas dan pengabdian kepada keluarga. Kemudian di sini ada faktor penyebab terjadinya perubahan psikologi wanita hamil, yaitu meningkatnya produksi hormon progesteron. Hormon progesteron memengaruhi kondisi psikisnya, akan tetapi tidak selamanya pengaruh hormon progesteron menjadi dasar perubahan psikis, melainkan kerentanan daya psikis seorang atau lebih dikenal dengan kepribadian. Wanita hamil yang menerima atau sangat mengharapkan kehamilan akan lebih menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan. Berbeda dengan wanita hamil yang bersikap menolak kehamilan. Mereka menilai kehamilan sebagai hal yang memberatkan ataupun mengganggu estetika tubuhnya, seperti gelisah karena perut menjadi membuncit, pinggul membesar, payudara membesar, capek, dan letih. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kehidupan psikis ibu menjadi tidak stabil. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan psikologis ibu selama hamil, dibedakan menjadi 3 trimester. Yang pertama yaitu trimester 1, itu dimulai dari usia 0 sampai 3 bulan. Nah, pada trimester ini sering dianggap sebagai periode penyesuaian, di mana penyesuaian dilakukan wanita adalah terhadap kenyataan bahwa ia sedang hamil. Sekitar 80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, bahkan depresi. Kemudian perasaan ambivalen atau bimbang ini biasanya berakhir dengan sendirinya seiring dengan penerimaan kehamilan. Trimester kedua itu dimulai dari bulan ke-4 sampai ke-6. Trimester 2 sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, di mana wanita merasa lebih nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang dialaminya. Ibu hamil dalam melaksanakan tugas psikologisnya itu lebih mengembangkan identitasnya sebagai ibu pada dirinya sendiri. Ini terjadi pada trimester kedua. Kemudian trimester 3 atau usia akhir kehamilan itu dimulai dari memasuki bulan ke-7 sampai ke-9. Nah, trimester ketiga ini sering disebut sebagai periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Rasa takut mulai muncul pada trimester ketiga ini. Wanita hamil mulai merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupan dirinya sendiri. Apakah bayinya akan lahir tidak normal, terkait persalinan yang akan dilakukannya nanti. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa saja bentuk gangguan psikologis pada masa kehamilan. Nah, yang pertama itu ada depresi. Depresi merupakan gangguan mood yang muncul pada ibu atau wanita yang sedang hamil. Hampir 10% wanita hamil mengalami depresi, dan biasanya sering terjadi pada trimester pertama atau pada saat awal kehamilan. Ciri-ciri ibu yang mengalami depresi ini yaitu terjadinya perasaan sedih atau perubahan kondisi fisiknya. Kemudian kesulitan berkonsentrasi akibat jam tidur yang terlalu lama atau yang terlalu sedikit. Kemudian hilangnya minat dalam melakukan aktivitas yang biasa digemari ibu. Putus asa, cemas, timbul perasaan tidak berharga dan bersalah, merasa sedih, serta menurunnya nafsu makan. Nah, depresi ini dapat berdampak bagi persalinan ibu nantinya. Contohnya bisa terjadi kelahiran prematur, kemudian berat badan bayi lahir rendah, dan jika tidak segera ditangani maka anak akan
menjadi tidak bahagia, sulit berjalan, tidak responsif terhadap orang lain, mengalami masalah perilaku seperti agresif dan mudah stres. Lanjut, gangguan yang kedua yaitu stres. Stres merupakan pemikiran yang negatif dan perasaan takut. Hal tersebut akar penyebab terjadinya reaksi stres. Stres selama kehamilan mempengaruhi perkembangan psikologis dan fisiologis bayi yang dikandungnya. Sebaliknya, jika ibu hamil yang selalu berpikiran sehat dan positif akan membantu pembentukan janin, penyembuhan internal, dan memberikan nutrisi psikis yang sehat pada bayi. Dampak buruk stres ketika hamil itu berdampak pada saat persalinan, seperti lahirnya bayi dengan prematur, berat badan di bawah rata-rata, hiperaktif, serta mudah marah. Gangguan yang kedua, insomnia. Insomnia merupakan gangguan tidur yang diakibatkan karena gelisah atau perasaan tidak tenang, kurang tidur atau sama sekali tidak bisa tidur. Gangguan tidur selalu menyerang ibu hamil tanpa alasan yang jelas. Gejala insomnia ibu hamil dapat dilihat dari sulitnya ibu tidur, tidak bisa memejamkan mata, dan selalu terbangun pada dini hari. Dampak buruk dari insomnia ini yaitu dapat menghambat fungsi hormonal dan depresi, cenderung melakukan kesalahan dalam beraktivitas, menjadi tidak sabar saat menunggu, dan merasa sering kecewa. Kemudian mengalami gangguan pembelajaran verbal, gangguan memori, gangguan artikulasi bicara, mengalami ketidakteraturan dalam selektif aktivitas, kemudian juga mengalami gangguan pada keterampilan motorik. Kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu perasaan tidak berarti. Nah, perasaan tidak berarti pada ibu hamil ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sikap sinisme, yaitu adanya keinginan untuk mengakhiri hidup. Kemudian adanya perasaan tidak berguna, gangguan aktivitas seksual, dan adanya keinginan untuk terus merusak diri sendiri. Faktor penyebab terjadinya perasaan tidak berarti ini yaitu karena adanya rasa kesepian, perasaan tidak berdaya, meragukan kredibilitasnya, keraguan atas keimanannya kepada Tuhan, sehingga merasa takut bahwa Tuhan tidak mendengarkan doanya selama masa hamil. Kemudian sulit menerima bantuan dan perasaan ditolak dari kelompoknya. Kemudian gangguan selanjutnya yaitu perasaan malu atau bersalah. Faktor penyebab terjadinya perasaan malu ini karena adanya keinginan ibu hamil untuk menghapus peristiwa yang pernah terjadi dan berusaha mengulang kembali masa lampaunya. Ciri-ciri ibu hamil yang mengalami perasaan malu atau bersalah ini yaitu sulit mengampuni dirinya sendiri, memandang bahwa perubahan fisik dan perubahan tubuh yang dialaminya itu sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Kemudian sikap meremehkan orang lain, suka mengkambing hitamkan orang lain, merusak dirinya sendiri dengan keinginan aborsi, lekas marah, sedih, dan gelisah. Yang dialami oleh ibu hamil yaitu perasaan kecewa. Ciri-cirinya yaitu merasa tidak berarti dalam hidup, berusaha untuk melarikan diri dari kenyataan, sering merasa sedih dan lesu, bersikap masa bodoh, tidak mau berkomunikasi, tidak terlibat pada hal-hal spiritual, dan merasa dikucilkan sehingga tidak menerima diri secara sosial. Nah, itulah tadi beberapa gangguan psikologis yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian bagaimana cara kita mencegahnya agar tidak terjadi pada ibu hamil dan berdampak pada persalinannya nanti? Nah, caranya yaitu adanya support atau dukungan. Yang paling penting itu adalah support dari keluarga. Nah, memberikan dukungan berbentuk perhatian, pengertian, kasih sayang pada wanita hamil tersebut, terutama dari sang suami. Hal itu bertujuan untuk membantu ketenangan jiwa ibu hamil sehingga dapat memperlancar proses persalinannya nanti. Kemudian juga dibutuhkan support atau dukungan dari tenaga kesehatan, yaitu dengan cara memberikan pendidikan, pengetahuan dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan yang berbentuk konseling, penyuluhan, kemudian pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Apakah semua ibu hamil pasti mengalami gangguan psikologis selama kehamilannya? Tadi dari penjelasan yang sudah dipaparkan itu bahwa hampir setiap ibu hamil pasti mengalami perubahan psikologis dan mungkin juga akan mengalami gangguan psikologis. Di samping karena pengaruh dari meningkatnya hormon pada ibu hamil tersebut juga karena kondisi lingkungan di sekitar. Oleh karena itu perlunya dukungan dari keluarga, orang terdekat, termasuk tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mencegah dan mengurangi gangguan psikologis yang dialami ibu sehingga memperlancar proses persalinan ibu nantinya. Seperti itu. Bagaimana Ibu Peggy? Apakah sudah jelas? Mengerti dengan materi yang disampaikan, saya akan mengevaluasi sedikit pertanyaan saya, yaitu bisakah Ibu Peggy menyebutkan salah satu bentuk gangguan psikologis saat kehamilan? Jadi dari pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi, contoh dari gangguan psikologi yang terjadi selama kehamilan ada depresi dan stres. Baik, jawabannya betul, berarti Ibu Peggy sudah mengerti dengan materi yang disampaikan. Yang ingin ditanyakan lagi saya tutup. Terima kasih Ibu Peggy sudah datang. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.